Oke, setelah lama berhenti atau istirahat tutorialnya, kita kembali lagi membahas mengenai Google Classroom. Jadi tema kita kali ini adalah membuat ujian atau kuis yang mendekati AKM, Assessment Kompetensi Minimal. Jadi kita akan coba membuat soal seperti itu. Jadi pilihan jawabannya tidak cuma satu, bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa 4 atau 5 atau lebih. Ya, kita akan coba membuat soal itu. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung coba ya. Kita buka, login dulu di Google. Oke, setelah login kita pilih Classroom ya, Classroom. Oke, setelah pilih Classroom, kita masuk ke kelasnya. Oke, setelah masuk kelas, kita ke menu classwork atau tugas ya. Oke, sampai di sini kita akan buka tab baru lagi untuk mempersiapkan soal. Saya udah punya soal ya. Saya udah punya soal dalam bentuk Google Doc. Ya, akan saya buka. Oke. Saya buka soalnya di Google Drive. Ya, saya punya soal di sini ya. Soal materi pembelajaran saya taruh di sini ya. Saya punya soal ini. Saya punya soal. Saya buka double klik nih ya. Jadi soal di sini ada contohnya, saya ambil 5 soal dengan soal yang bervariasi ya. Ada jawabannya 1, ada jawabannya 2, ada menggunakan gambar, jawabannya opsional, atau pertanyaannya tulisan, jawabannya gambar. Ya, yang terakhir jawabannya sampai 3. Ya. Kita akan coba ya. Oke. Yang kita lakukan, balik lagi ke classwork ya. Di sini kita akan membuat di pertemuan kedua nih, saya akan membuat kuis ya. Jadi kita kuis atau ulangan ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, kita klik buat, kemudian atau create, kemudian di bagian tugas kuis atau ya penilaian ya, bagian kuis ya, urutan kedua kalau pakai bahasa Indonesia kuis ya, urutan kedua. Oke, kita klik yang ini. Kita klik. Oke. Tuh, kita beri nama ya. Evaluasi gitu misalkan ya. Evaluasi materi 1 ya. Materi 1 mengenai prinsip animasi. Oke, saya copy aja ya. Instruksinya di sini adalah pilihlah 1, 2 atau lebih jawaban yang benar. Anda dapat memilih lebih dari 1 jawaban ya. 1 jawaban jika jawaban benar Anda anggap lebih dari 1. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita ini masukkan ke ulangan harian saja ya, ada gridnya 2. Kemudian masuk di topik 2 aja ya, di pertemuan 2 ya. Saya masukkan di pertemuan 2 ya, karena besok pertemuan 2. Kemudian setelah di sini sudah, kita klik di bagian blank quiz nih. Kita copy aja dulu nih ya. Kita klik blank quiz untuk memudahkan ya. Nah, kita kasih di sini. Oke, seperti itu. Kita isi tanggalnya di sini ya.
Maaf, kita ulang ya. Paste, klik di sini. Nah, dia harusnya berubah. Kalau tidak mau berubah tinggal di paste aja di sini ya. Nah, itu aja nggak apa-apa ya. Diisi tanggal Sabtu, besok hari Sabtu ya, Sabtu 15 Agustus 2020. Di ulangannya itu ya. Kemudian oke, kita setting dulu ini ya. Saya ingin setting dulu temanya dulu, kita ubah biar menarik gitu ya. Saya pilih image saja ya, seperti biasa ya. Kita pilih salah satu ya. Oke, kita coba pilih, kita gunakan misalkan biar refresh dalam menjawab ujian. Saya mungkin gunakan yang kelihatan indah dan menarik, misalkan ini. Nah, boleh juga ini, tidak apa-apa ya. Jadi terserah yang mana aja boleh ya. Kita klik dan kita insert. Oke, kita tunggu berapa saat ya. Oke, kalau sudah berubah ya, saya ubah nih, bawa backgroundnya biar enak. Kita close. Nah, ini evaluasinya. Masalah ya. Nah, kemudian bagian atas kita gunakan namanya ya. Nama atau nomor absen boleh ya. Nomor absen dulu. Absen. Kemudian kita pakai drop down aja biar mudah. Nah, saya isi dengan require di sini. Jadi nanti di sini kita isi absennya 1 sampai misalkan di copy aja deh ya, di copy. Misalkan contohnya di sini saya memiliki data siswa contohnya. Saya punya data siswa, saya ambil data siswa aja ya. Oke. Saya ambil di sini. Saya mengajar kelas ini ya, kelas MM1. Oke, kita copy ya bagian ini. Oke, maaf, kita ambil datanya, kita copy. Nah, kita paste di sini ya. Nah, udah ya. Setelah yang ini dibuat require, poinnya kita kasih 0 aja di sini ya. Kemudian kita tambahkan satu question lagi, itu yang kedua nama siswa. Nah, kita pakai drop down lagi, kemudian kita pakai require, kita copy lagi namanya di sini ya. Saya copy, kemudian kita paste lagi di sini. Nah, itu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan title dan deskripsi ya di bagian sini ya. Jadi klik dulu bagian sini, kita tambahkan title atau di sini ya, tambahkan title dan deskripsi. Nah, di sini data siswa ya. Nah, kemudian kita balik lagi turun ke bawah, kita cukup itu aja ya yang kita butuhkan. Kemudian kita tambahkan section dulu, ini section ya, untuk pertanyaan 1. Nah, ini section 2. Jadi section 2 ini akan tampil di halaman kedua ya. Itu contohnya di halaman kedua. Jadi, misalkan di sini soalnya, karena soalnya ada 5, jadi saya hanya menggunakan 2 section saja. Section data bagian atas ini data siswa, dan di bawahnya adalah section 2 untuk pertanyaan. Soal 1 soal bagian 1 gitu ya. Bagian 1. Nah, itu untuk sectionnya saya isi seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan question ya, lagi ya, question ya di sini. Nah, di sini kita mulai untuk memasukkan soal, misalkan ini
kita copy ya. Ini soalnya kita copy. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, oke. Yang kemudian yang kedua kita pilih bagian ini. Jangan gunakan multiple choice tapi gunakan checkbox supaya bisa dipilih lebih dari satu. Ya seperti itu ya. Nah setelah pilih satu, kita copy lagi yang tadi. Ya mana nih? Jawabannya kita copy. Apa ya? Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah seperti itu hasilnya ya. Jadi sudah ini ya. Kita centang require-nya. Oke, kita kasih jawabannya. Jawabannya 1 nih. Nah karena soalnya 5, kita bisa bagi poinnya. Maksimal poin adalah 100. Jadi kalau soal 5 dibagi 100 dibagi 5, 20, atau bisa di custom. Misalkan yang ini nilainya cuma 10. Karena soalnya mudah itu misalkan. Bisa dikasih 10 poin itu misalkan ya. Kalau sudah kita done. Nah kemudian kita buat pertanyaan lain lagi. Add question lagi. Kemudian kita ambil lagi soalnya di sini. Oke, kita ambil soalnya. Nah, copy. Itu misalkan ya. Kemudian jadi kita kasih ini dulu ya. Nilai dulu di sini ya. Ini poinnya berapa nih? Biar gampang gitu ya. 10 ya. Kemudian berarti tinggal sisanya 90 poin. Jadi misalkan kalau yang ini nilainya berapa nih? Misalkan 15 misalkan. Kemudian yang ini misalkan nilainya juga 15. Jadi baru 30 40 ya. 30 15 30 tambah 10 40 baru 40 poin. Nah, kemudian yang ini nilainya misalkan 20 atau mungkin boleh dah 20. Jadi baru berapa nih? 10 tambah 15 25 tambah 15 40 tambah 20 60. Jadi sisanya adalah 40 di sini. Nah, berarti ini nilainya 40. Misal ke contoh ya. Contoh. Ya, itu contoh. Nah, kalau sudah kita copy lanjut lagi yang ini. Ya, ini kita copy sampai di sini aja ya. C. Nah, kemudian kita taruh di sini. Kita paste. Nah, kita lanjutkan lagi. Semudah itu ya. Kita lanjutkan lagi. C. Kemudian kita paste lagi. Nah, ganti multiple choice-nya jadi checkbox ya. Nah, kalau sudah kita centang require, kemudian oke, seperti ini ya. Kita sebentar. Nah, oke. Kita kasih jawabannya sekarang. Jawabannya ini dan ini. Ini poinnya adalah jadi berapa? 15 ya. Kita lihat. Oke, 15 poinnya. Kita lihat, kita masukkan 15 ya. Kita done. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Kita add ya. Kemudian kita cari soalnya. Nah, soalnya perhatikan gambar berikut ya. Gambar berikut. Jadi ada gambar, perhatikan. Copy. Kemudian kita paste. Nah, kita tambahkan gambar. Nah. Oke, karena gambarnya di sini kita bisa simpan dulu gambarnya. Oke, sebentar ya. Atau kita bisa searching aja ya untuk mempermudah. Kalau memang ini tadi. Jadi kalau ada gambarnya bisa diupload langsung, kita ambil ya. Upload misalkan ada gambar gitu ya. Tapi kalau nggak ada, pengen cari image search di Google bisa tinggal diklik ini aja. Saya ketik aja zoetrope karena zoetrope. Nah, saya ketik aja. Karena saya butuh gambar ini ya. Jadi sama ya, ini dia ya. Jadi zoetrope ini ya. Klik ini. Ya, tinggal di insert aja. Ya.
Jadi gambarnya akan sangat besar ya, menyesuaikan. Nah, dikecilin. Nah, seperti itu misalkan. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Soalnya kurang begini. Kemudian ada pertanyaan termasuk jenis animasi. Nah, perhatikan gambar di bawah. Termasuk jenis animasi gambar tersebut termasuk jenis animasi. Nah, kemudian kita isi jawabannya di sini, kita copy. Ada 2 jawaban ya. Ada 2 jawaban, kemudian kita isi di sini. Plain text, kemudian jawabannya ada 2. Kita require dulu, kita kasih answer key-nya. Kemudian jawabannya ada 2. Geotrop dan tradisional ya. Jadi tadi poinnya berapa tadi? Poinnya ada 15. Oke, kita isi 15. Nah, 15. Oke. Kita lanjutkan lagi, dan dulu kita lanjutkan, kita buat lagi ya, kita buat. Oke, di bawahnya kita lanjutkan buat. Nah, yang di bawah ini pertanyaannya. Nah, copy. Nah, kita masukkan di sini. Mana di ini ya? Oke, plain text seperti ini ya. Nah, ini gambarnya kita masukkan di option E. Jadi ini nih dirubah ya, jangan multiple choice nih, tapi checkbox, maaf, checkbox. Jadi jawabannya ada 2. Ada geotrop ya, ada jawabannya ada 2. Oke, jadi kita checkbox ya, ingat ya checkbox ya. Kemudian bagi yang bawah juga kita gunakan checkbox. Nah, kemudian kita tambahkan gambar. Misalkan di sini gambar ya, kartun gitu ya, misalkan kita kasih bisa animasi 2 dimensi. Nah, misalkan kita cari kartunnya ya, yang mana kartun 2 dimensi ya. Saya cari deh, apa tadi nih contohnya nih, apa nih, lihat PV, atau kita cari yang ini ya, misalnya Tom and Jerry gitu misalkan. Kartun Tom and Jerry. Nah, itu kartun Tom and Jerry. Kita bisa ambil ini contohnya ya. Kita insert. Nah, itu misalkan Tom and Jerry gitu ya, and Jerry. Kita bisa ubah ya pertanyaannya, tapi kalau mau modelnya seperti ini ya, kita tinggal save aja. Kita ambil dengan apa namanya, kalau mau seperti ini misalkan sama ya, tinggal kita ini aja, screenshot aja lah, screenshot dengan menggunakan print screen ya, gunakan print screen ya, atau sniping tool ya, yang gampang tuh sniping. Nah, ini gunakan ini ya, ini juga bisa ya. Nah, biar mempermudah new. Nah, kita sniping aja bagian sini. Nah, ya, sniping ya, kita bisa simpan ini ya, shift S di sini misalkan, ini option A gitu misalkan ya, A ya. Kemudian lanjut kita sniping lagi yang di bawahnya, misalkan itu ya, ini misalkan ya, ini option B gitu misalkan ya. Kita gunakan JPG aja ya, biar enak. Oke. Kemudian lanjut kita sniping lagi
ya. Nah ini, oke, kita simpan lagi. Ini C, ya kita pakai JPEG C ya, C. Kita simpan. Kemudian, oh maaf, ini A-nya ya, nggak apa-apa dah, tidak masalah ya. Kita ini aja. Kita pakai A nih. Nah, simpan sip AA itu misalkan. Kemudian yang terakhir adalah ini, yang terakhir kita ini screen ambil lagi ya. Nah, oke, maaf. Ulang kita ambil ulang ya. Kita ambil bagian dalamnya aja. Oke, sudah cukup. Kita simpan jawaban E itu misalkan. Nah, udah kita simpan. Nah, kalau untuk upload biasa tadi caranya. Contoh ya. Ini kita ambil dulu. Kita upload. Kita browse. Nah, mana option A ini? A. Ya. A. Oke. Kreatif. Ya, judul. Misalkan judulnya, kemudian yang option kedua itu kita upload lagi. Kita lihat browse mana yang kedua. Yang kedua ya, Tom and Jerry misalkan ya, contoh nih. Ini ya, Tom and Jerry. Nah, kemudian yang ketiga itu ada coba kita browse lagi. B-nya ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu apa ya? Ini Doraemon. Kemudian kita lanjut lagi, yang ke berikutnya adalah kita import. Terus setelah C ya, oke, Shinchan. Kita tunggu. Oke, ini Shinchan. Kemudian berikutnya adalah jawaban yang terakhir, E. Nah E-nya nih tadi. Maaf, mana C, D, ini E. Oke, sudah E. Yang terakhir itu apa ya? Toy Story ya. Toy Story itu misalkan. Nah, oke. Sudah, kita require dulu. Kemudian kita kasih jawabannya. Ini nilainya hampir berapa tadi di sini? Nilainya adalah 20 di sini. Oke, kita kasih nilai 20. 20 ya. Oh iya, 20, yang terakhir 40 ya. 20. Kemudian kita centang jawaban yang benar. Ini ada 4 jawaban yang benar. Nah, itu ya. Kalau sudah, kita done. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi pertanyaan yang terakhir. Ya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Kita copy, kita paste, kemudian kita pakai checkbox, kemudian jawabannya kita copy lagi. Jawabannya ada 3 tuh ya, C. Nah, oke. Jawabannya ada 3, nilainya 40 poin nih, 40 poin. Jawabannya ada 3, 1, 2, 3. Kita done. Oke, kita require. Nah, ini ya. Nah, yang tahap pertama kita uji coba dulu dengan cara preview ya, seperti ini. Jadi klik ini dulu, kita preview dulu. Nah, seperti ini previewnya. Jadi nanti data siswa masukkan nomor absen ya.
siswa memasukkan nomor absen. Ya. Jadi memasukkan nomor absen, kemudian memilih namanya misalkan. Kemudian baru dia bisa menjawab. Nah, ini pertanyaannya. Di tahap awal ini tidak ada random atau mengacak soal dan jawaban. Ya, ini perhatikan. Tidak ada. Jadi perhatikan yang ini ya. Nomor 1. Ini belum kita ngacak ya. Nah, oke. Nah, untuk mengacak opsionnya dulu ya. Kita coba sekali lagi bahwa ini tidak teracak. Yang pertama animasi, storyboard, flowchart, geotrop, dan twinning. Kita coba di sini. Kita silang dulu. Apakah berikutnya masih seperti itu? Kita coba ya. Oke, kita coba. Nah, kita isi data siswanya. Kemudian kita next. Nah, posisinya masih sama ya, animasi, storyboard, flowchart, geotrop, dan twinning. Ya, perhatikan posisinya. Oke, saya coba untuk screenshot untuk membuktikan bahwa dia nanti terjadi random option. Nah, ini ya, sama persis ya. Oke, kita buktikan, kita konfigurasi, kita tutup dulu di sini. Ya, kita leave dulu. Nah, kita akan mengacak bagian ini ya, bagian. Oke, kita akan acak. Caranya adalah klik di sini, kemudian pilih yang 3 ini, titik ini ya, klik. Kemudian shuffle option order, acak opsinya. Klik di sini acak. Nah, setelah ini diacak, maka kita akan uji coba benarkah teracak. Kita coba ya. Preview. Nah, kita masukkan data siswa, contoh. Dan kita next. Nah, kita lihat, perhatikan posisinya. Ya, kita posisi tadi udah berubah ya. Jadi yang dulu tadi kan animasi di awal, jadi dia terakhir. Storyboard harusnya nomor 2 tapi nomor 3 di sini. Flowchart harusnya nomor 3 jadi nomor 1, kemudian geotrop harusnya nomor 4 jadi nomor 2. Jadi ada proses pengacakan ya. Ini baru proses mengacak opsionalnya. Oke, kita akan lakukan itu di semua option ya. Ya, kita lakukan lagi di semua option yang di sini juga kita acak, shuffle. Kemudian yang di sini juga kita acak, kita shuffle juga. Yang di sini juga kita acak, shuffle juga. Nah, kemudian sini juga kita acak, shuffle. Nah, oke, sudah. Nah, ketika nanti di preview, semua akan teracak, tidak sesuai dengan posisinya. Jadi dia diacak. Nah, kita next. Nah, ini ya, udah teracak posisinya. Begitupun yang bawah. Kita perhatikan dengan source aslinya di sini. Nomor 2 apa sih pilihannya? Ya, 1, 2 di sini. Ya, frame rate. Jadi soalnya masih belum diacak, hanya bagian opsionalnya saja yang sudah diacak. Nah, lihat. Ini yang megabyte harusnya, PSF harusnya nomor 1 ya, sedangkan PSF itu ada di nomor 2 di sini, option kedua ya. Begitu seterusnya untuk yang di bawah. Oke. Nah, kemudian kita akan lanjutkan untuk mengacak posisi soal. Kalau posisinya kan sama nih Mas ya, usaha, frame rate, perhatikan sama di sini dengan source aslinya, usaha, frame rate, dan perhatikan gambar. Oke, kita akan coba mengacak ini. Kita tutup dulu yang tadi ya. Kita lihat dulu, kita acak di bagian sini, setting. Kita bagian quizzes dulu ya, make a quiz ya. Kemudian immediately ya, karena sudah ada nilainya kita buat di sini ya. Nah, kemudian ini nggak usah ditampilin, ini nggak usah tampilin, kita tampilin nilainya saja ya. Itu ya, ini make a quiz itu yang kita setting pertama kali. Kemudian kita lihat di bagian presentasi ya, kita tunjukkan progress barnya. Nah, ini nggak usah, ini yang penting ya, shuffle question order, inilah yang di shuffle nanti ya. Jadi pertanyaannya akan diputar-putar, kita akan buktikan ya. Nah, sekalian kita setting ya, kita setting
yang lain ya. Oke, kita save dulu untuk menguji coba. Save dulu. Nah, kita uji coba lagi apakah dia sudah mengalami rotasi atau pengacakan pada soal. Kita lihat ya. Kita preview. Oke. Oh, kita isi nama siswa dulu. Oh, ya. Ya, termasuk di sini juga ikut diacak ya. Ya. Kemudian kalau tidak mau diacak, buatkan aja section ya. Section 1 itu nama update absen, section 2 nama siswa. Contohnya seperti ini ya. Supaya tidak diacak nih ya. Kita tambahkan section aja. Ya, di bagian ini di atas ini kan data siswa, di bagiannya nomor absen, data siswa ya, data siswa. Jadi, nah kemudian kita tambahkan di sini bagian bawah. Nah, bagian bawah sini. Maaf, bagian bawah. Kita tambahkan satu section. Nah, section yang kedua ini isi nama siswa. Masih data siswa misalkan ya. Data siswa, isinya nama siswa ya. Nah, sehingga nanti tampilannya tidak teracak. Contohnya seperti ini. Preview dulu. Nah, data siswa itu isinya ini nomor absen dulu. Nomor absen berapa? Kemudian next lagi itu nama siswanya siapa, misalkan. Kemudian baru next. Nah, baru ini masuk ke soal. Nah, sekarang soalnya sudah diacak ya. Perhatikan. Berikut ini yang 40 poin ya. 40 poin itu berada di bagian atas. Harusnya kalau di sini dia berada pada bagian paling bawah ya. Ini ya. Di source-nya ada di bagian bawah. Jadi ketika di preview hasilnya dia acak. Ya, jadi berikut ini adalah bagian 1 ya. Jadi soal nomor 1 dia. Kemudian berikutnya kita buktikan lagi. Kita coba lagi preview apakah dia teracak. Ya, kita buktikan lagi. Kita preview lagi. Kita isi masukkan nomor absennya. Kemudian kita next. Nah, itu berubah lagi ya. Jadi, nah tampilannya seperti ini. Berubah lagi dia. Nah, ini ya, seperti ini dia. Nah, di sini anak-anak menjawab boleh dia lebih dari 1 ya. Misalkan nih, film kartun berikut merupakan termasuk animasi 2 dimensi yang mana saja. Misalkan ini, dan ini. Ya. Jadi memberikan ide baru buat siswa untuk menalar. Tidak hanya mengerjakan ini benar, B rasanya benar, atau C rasanya benar, enggak. Sini siswa dituntut untuk dapat menganalisa lagi. Oh ya, kayaknya ini juga benar. Ini juga benar ya. Jadi siswa akan digali lagi pemikirannya. Tidak hanya sekedar menjawab soal, tapi siswa dituntut untuk memilih jawaban yang benar lebih dari 1 ya. Jadi mungkin bisa dikatakan untuk mengarah ke high order thinking ya. Jadi model soal AKM ini lebih banyak seperti ini ya, walaupun nanti ada yang menjodohkan kemudian mencocokkan seperti drag and drop dan sebagainya, tapi sementara kita gunakan seperti ini. Siapa tahu nanti Google mengubah model evaluasinya. Oke. Sudah ini ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Hasilnya seperti ini, jawab. Jadi kalau ada 20 pertanyaan dibagi aja dalam beberapa section. Nah, kemudian kita bahas setting yang lain ya. Kita bahas setting lain di Google Form. Ya, ini. Yang kita bahas yang bagian depan. Sebaiknya emailnya di-collect. Kemudian resipnya juga dicentang, kemudian always. Jadi siswanya akan menerima email hasil dari pekerjaannya. Jadi sebagai bahan bukti bahwa dia sudah menjawab ya. Ini boleh saja dicentang ya, sebagai bentuk respon balik kita kepada siswa. Ini loh hasilnya gitu ya. Jadi kita tidak lagi manual menyerahkan hasil jawaban siswa gitu ya. Jadi dia langsung tahu melalui email.
yang tersimpan di email. Nah, yang kedua adalah yang bagian ini. Jadi ini harus selalu dicentang. Jadi tidak boleh orang luar selain siswa ya boleh menjawab soal ini ya yang memiliki akun sekolahnya. Jadi kita menggunakan akun Google Suite Education @smkn1klk.st.id, itulah yang wajib digunakan siswa. Kemudian dia boleh menjawab tidak boleh lebih dari sekali. Tapi kalau memang boleh lebih dari sekali ya nggak usah dicentang. Centang aja ini ya, sekali. Kemudian 2 ini tidak akan saya centang ya, karena dia tidak boleh mengubah setelah menjawab, setelah menekan tombol kirim atau submit ya. Kemudian saya tidak akan menampilkan ini respon yang lainnya, chatnya. Nah, kemudian setelah itu yang kedua ada presentation. Nah, di sini saya ya. Di sini show progress bar ini maksudnya yang ini. Show progress bar yang ini ya. Kalau kita centang bagian ini di preview ya, halaman 3 dari 3 gitu ya. Itu akan muncul. Tapi kalau kita di sini tidak centang, kita sip misalkan ya contohnya. Kita tidak centang, kita refresh coba ya. Oke, reload. Maka kita perhatikan, tidak ada di bagian bawahnya, hilang dia. Ya, bagian bawahnya tidak ada. Ya, ketika kita centang di sini, oke, setting, kita centang bagian ini, sip, maka akan muncul setelah kita ini ya, kita di preview, hilang dulu ya, kita preview lagi, maka bagian bawahnya akan muncul halaman 1 dari 3. Ya, ini sangat membantu ya. Ini sangat membantu. Jadi kalau halamannya banyak sekali dia kelihatan di sini. Jadi siswa tahu ada berapa halaman yang harus dia kerjakan. Oke. Selanjutnya setup selanjutnya adalah ini ya. Ini yang tidak kalah pentingnya. Kita isi di sini adalah jawaban Anda sudah direkam. Misalkan silakan cek email untuk salinan pekerjaan yang Anda buat, atau mungkin cek email untuk bukti ulangan atau evaluasi yang Anda kerjakan. Nah, itu ya misalkan ya. Terima kasih. Nah, jadi pesan ini akan muncul di bagian yang terakhir ya. Pesan ini akan muncul di bagian yang terakhir. Ya, di mana dia muncul? Ya, kita coba ya. Kita save dulu. Save. Nah, misalkan ini ya. Misalkan saya menjawab soal seperti ini misalkan ya. Contoh kita preview dulu. Ya, kalau udah preview kita isi aja absennya, kemudian next kita isi ya nomor 1, kita next, kita coba menjawab soal misalkan ya itu misalkan, kemudian itu ya gitu ya misalkan ya, kemudian itu gitu ya, kemudian ini misalkan ya. Nah, oke, kita sudah menjawab semua ya. Kalau tidak menjawab seperti ini hasilnya. Misalkan kita ada tidak menjawab, misalkan nih. Tidak menjawab nih. Maka hasilnya akan seperti ini ya. Ini membutuhkan jawaban ketika kita submit. Nah, ini di sini suruh jawab yang ini dulu tuh ya. Kita centang dulu ya. Oke, kita centang dulu. Kemudian kita submit. Nah, di sini jawaban muncul ya. Jawaban Anda sudah rekam, silakan cek email untuk bukti ulangan evaluasi yang Anda kerjakan. Jadi ketika siswanya ngecek email contohnya misalkan. Ini saya login ya. Jadi ketika cek email, kita cek emailnya. Kita akan memperoleh salinan harusnya karena dicentang. Nah, ini dia ya. Jadi ketika bagian ini dicentang, bagian ini dicentang, nih bagian ini dicentang, always nih, maka akan muncul seperti ini. Jadi siswa akan mendapatkan salinannya. Jadi
Jadi siswanya akan mendapat salinannya. Ya, seperti ini salinannya ya. 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 Nah, itu contohnya ya. Nah, sekarang seperti itu contohnya. Ini jawabannya. Dia akan bisa melihat skornya. Tadi di mana ini ya? View score. Dia akan melihat skornya adalah 20 dari 100. Ya. 20 dari 100. Kemudian dari email juga dia bisa melihat di sini ya, view score. Dia akan bisa melihat, nah itu juga sama ya hasilnya, 20 dari 100. Mana yang salah, mana yang benar dia tidak tahu. Ya. Ketika kita centang bagian yang ini, hilangin centang. Tapi kalau ini kita centang, maka yang salah dan yang benar akan muncul. Ya, saya sengaja tidak centang supaya siswa yang lainnya yang belum mengikuti tidak mencontek dari siswanya. Ya, siswa yang sudah mengerjakan itu ya. Jadi di sini sudah sangat-sangat luar biasa saya bilang. Kenapa? Karena siswanya mendapat salinan dia melalui emailnya. Jadi dia sudah mengerjakan. Jadi tidak ada alasan bahwa saya sudah mengerjain kok. Atau dia sudah mengerjakan kita nggak ada nilainya. Dia ada punya bukti nih. Saya sudah mengerjakan ini loh dia. Ini 15 Agustus saya sudah mengerjakan semua di sini. Misalkan ya. Oke. Jadi itu intinya untuk membuat soal ya. Oke. Di emailnya muncul ya. Oke, pastikan dia login menggunakan emailnya sendiri ya. Oke, kita tutup dulu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan respon tuh. Jadi siswa yang nomor 1 tidak akan bisa menjawab lagi dia. Misalkan saya preview lagi. Dia nggak bisa jawab lagi. Kenapa? Kita udah gunakan untuk uji coba gitu ya. Jadi sebaiknya setelah uji coba ini kita hapus dia. Jadi di sini, nah, ini kita hapus nih respon. Kita hapus di sini. Nah ini dia data siswanya di bagian ini ya, respon. Dan kita hapus dia di bagian individual ini. Nah cari siswa yang bakalan dihapus. Nah teknik ini bisa digunakan untuk remedi. Jadi nggak usah bikin soal untuk remedi. Jadi hapus saja dia dari sini. Dia dulu dapat nilai berapa, kita catat aja nilainya berapa. Ya, atau kalau mau mudah sih di generate aja dulu di sini misalkan. Create spreadsheet gitu ya. Diklik. Ya. Ya, misalkan ini. Ya, evaluasi materi 1 ya. Ya, saya ganti deh namanya nih. Biar enggak ada responnya nih. Nah, itu misalkan ya. Oke, saya hilangin ini namanya, judul spreadsheet yang muncul nanti kita create. Kita tunggu berapa saat. Oke. Nah, ini sudah menjawab dia. Jadi di sini ketahuan ya, emailnya ketahuan ya. Jadi di sini ya. Nah, ada skornya di sini muncul di sini. 20 skornya dia. Jadi dia terekam di sini. Ya, kalau sudah terekam di sini, kita bisa hapus di sini. Ya, ini kita hapus yang tadi. Individual ini ya. Cari dulu, saya ulang, direspon. Kemudian cari yang muncul kan ini summary atau ini ya, hasilnya. Kemudian ini pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya. Kemudian ini individual. Ya, di bagian inilah yang tab ketiga ini kita klik, kemudian kita hapus bagian mana siswa yang mau dihapus. Kebetulan di sini ada 1 ya. Ya, kalau misalkan ini ini kebetulan kita uji coba nih, jadi siswa ini sebenarnya dia belum menjawab, tapi kita yang menjawabkan untuk menguji coba sistem yang kita buat. Jadi agar siswa ini nanti login dia, ya login dan bisa menjawab soal, maka kita harus hapus. Begitu juga tekniknya untuk yang remedi. Jadi nggak usah bikin soal lagi untuk remedi. Ya, jadi kita delete aja di sini. Ya, delete. Jadi kita delete ya. Oke, maka siswa itu akan bisa menjawab lagi. Kita buktikan ya, Kita coba preview lagi. Kita balik ke question dulu ya. Kita preview lagi. Oke, nah dia bisa menjawab lagi soal tadi ya.
Jadi kita bisa menggunakan dia untuk uji coba dengan cara preview tadi. Kita jawab coba hasilnya kayak gimana. Nah baru kemudian nanti dia hapus supaya siswanya nanti login bisa menjawab kembali. Jadi ini kan kita yang login sekarang, kita yang mencoba dengan absennya dia, ya. Jadi setelah dia digunakan absen itu, dia tidak bisa menjawab lagi itu misalkan, ya. Supaya tidak double juga datanya kan di dalam, itu ya. Nah kemudian, jadi kalau dia menjawab nanti ada data double. Data dari email address dia dan email address kita, ya. Jadi biar tidak double kita hapus. Nah kemudian jadi tadi di respon kita sudah buat create linknya ya untuk backup yang ini. Jadi ini muncul di mana dia? Dia akan muncul di kita ke Classwork dulu ya, Classwork. Sini nanti sebentar ya. Dia akan ini muncul di sebelah ini di Google Drive. Ya kita buktikan di sini ya. Kita coba Drive saya di Classroom. Di ini animasi ini. Jadi saya tadi buat pertanyaan evaluasi nih. Nah, hasilnya ini yang tadi itu, yang ini ya kita buktikan ya. Double klik. Ya, hasilnya ini. Nah, karena ini file backup, jadi kita harus unlink dia dari form kita, karena ini hanya untuk backup aja. Jadi hasil pertama seperti ini ya. Jadi hasil pertama seperti ini. Jadi di sininya bagian responnya kita di sini klik 3 untuk unlink form. Jadi formnya di unlink dengan ini hasilnya ini, supaya nanti kita bisa generate ulang lagi. Bisa generate ulang lagi ya. Jadi generate ulang lagi di sini. Kalau ini kita klik kan langsung ke sini dia. Nah, langsung sini kan. Nah, itu yang kita harus unlink, itu yang penting. Ini kita harus unlink form. Nah, kita tekan unlink. Ya, jadi ininya tetap ada sebagai backup. Nih misalkan kita kasih nama ya. Evaluasi materi prinsip animasi. Ini misalkan atau tahap awal atau asli gitu ya, atau backupan tanggal berapa juga boleh. Misalkan ini untuk yang tanggal 15 nih, backupan tanggal 15. Jadi ini ulangan berlangsung tanggal 15 Agustus. Nah nanti misalkan ada remedi ya, misalkan ada remedi di tanggal yang berbeda, jadi kita bisa generate ulang lagi remedinya. Jadi file di awal evaluasi pertama yang asli tanggal 15 kita punya backupnya. Kemudian yang kedua ya, oke mana tadi? Yang kedua nanti kalau ada lagi ini apa ya, remedi, maka kita bisa generate ulang lagi. Contohnya seperti ini ya. Kita coba lagi ya, mengisi siapa tadi yang menjawab. Kita lihat siapa yang menjawab tadi. Yang nomor 1, oke. Kita coba nih. Di sini bisa diganti judulnya misalkan, atau dibiarkan juga nggak apa-apa. Atau di sini tinggal diganti remedi di tanggal berapa, misalkan tanggal 25 gitu, misalkan 25 Agustus 2020, biar kita tidak kehilangan jejak. Jadi kita kasih istilah remedi di sini, remedi perbaikan gitu ya. Di tanggal 25 Agustus. Nah, siswa akan menjawab di sini lagi. Misalkan dia tadi kurang nilainya, dia jawab lagi. Nah, kemudian dia isi lagi data ya, yang nomor 1 tadi ya. Kemudian kita pilih lagi. Nah, kemudian kita next. Nah, dia bisa menjawab soalnya lagi. Ya, misalkan dia perbaikan ya. Jawabannya dia udah belajar, jawabannya. Nah, kemudian misalkan gitu ya. Kemudian dia jawab lagi. Dia jawab. Nah, setelah dia jawab, dia tekan submit. Nah,
dia coba sama si skornya. Oh, dia dapat 100 dari 100. Ya, jadi dia penuh benar. Tapi di remedi tanggal 25. Jadi di sini kita create lagi. Ya, di sini responnya ada lagi kan. Ya. Nah, misalkan ini contoh ya, ada remedi gitu ya. Kemudian kita generate lagi. Create, dia muncul lagi seperti ini. Kita bisa kasih judul di belakangnya. Responnya ini remedi. Remedi. Tanggal berapa? Tadi berapa tuh? Berapa nih? Maaf, tadi tanggal 25 Agustus. Kita copy aja. Remedi, misalkan itu ya, remedi tanggal 25 Agustus. Ya. Kemudian kita create. Nah, di sini kita akan punya 2 spreadsheet. Kita buktikan di sini ya, di Google Drive-nya. Nah, kita refresh dulu. Nah, kita punya 2 spreadsheet di sini ya. Yang satu aslinya tanggal 15, yang kedua tanggal 28 itu ya. Ini 28 ya. Kita coba di sini. Nah, ini dia tanggal 25. Jadi sekarang di perbaikannya dia dapat 100. Kemarin di awal dia dapat 20. Ya. Ya, jadi di file ini di tanggal 15 dia dapatnya 20. Kemudian remedi perbaikan dia dapat 100. Nah, saya kira ini akan sangat memudahkan Bapak Ibu untuk remedi gitu ya, nggak usah lagi susah-susah bikin soal gitu misalkan ya, tinggal dihapus saja dia ya, dihapus saja dari ini ya, di sini ya, ini di sini hapus saja dia di sini. Nah, kemudian adakan remedi ya. Jadi tinggal dia buka classwork-nya lagi. Jadi tinggal diaktifin aja di bagian ini nanti, segmentnya. Oke. Nah, itu untuk semua settingnya. Saya tutup dulu ya semua ya. Ya. Jadi, oke, settingnya udah clear kita ini. Nah, buat sekarang kita batasi akhirnya. Akhir dari ujian ini atau ulangan atau kuis. Kita klik add-on-nya. Kita tambahin form limiter seperti biasa, kita set limitnya. Nah, karena saya besok mulai jam 7 pagi ya, dan berakhir jam 11.55, maka saya pilih di sini tanggalnya besok tanggal 15, kemudian jam 11.55 itu sudah berakhir ulangannya. Jadi nanti saya set ini set akhirnya dulu ya, set akhirnya dulu. Nah, saya ketikkan di sini. Waktu ujian sudah berakhir. Silakan tepat waktu menjawab soal. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau berbaik hati supaya bisa menjawab lebih panjang, dia bisa dibuat sampai jam 11.55 PM misalkan, biar malam hari bisa jawab. Tapi saya tidak seperti itu, saya sesuai dengan jadwal saja. Di jam 11.55 udah berakhir. Ya, kemudian saya save dan enable. Jadi ini akan berakhir di tanggal 15 jam 11.55 siang hari itu ya. Oke, kalau sudah kita silang, kita tutup di sini. Kemudian kita jadwalkan di sini. Oke, ini yang penting ya, kita jadwalkan. Kita schedule. Selalu schedule. Saya tidak langsung assign. Kenapa? Kecuali saya besok pagi buat baru langsung assign ya. Karena ini saya buat di malam hari, maka besok pagi saya aktifkan jam 7.30 pagi ya. AM itu pagi ya, merujuk pagi. Sedangkan PM itu merujuk setelah jam 12. Ya, kemarin sudah dijelaskan oleh guru bahasa Inggrisnya ya. Jadi jam ya, ilustrasinya ya, saya kasih ilustrasinya. Jadi ketika jam berapa ya? 00.01
itu udah masuk AM malam hari itu ya. Kemudian AM itu sampai 12 ya, 12.00 itu AM. Kemudian setelah 12.01 misalnya itu masuk PM sampai jam 00.00 ya, malam hari itu. Jadi setelah lewat itu AM ya. Ini pagi ya sampai siang. Ini siang sampai malam ya. Jadi bukan ini ya, mungkin malam ininya ya 00.01 ya, malam itu ya, pagi ya. Setelah jam 12 malam itu maksudnya ya. Jadi menjelang pagi, ini menjelang pagi, malam menjelang pagi, ini dari sore menjelang malam. Nah itu ya, sore menjelang malam itu ya maksudnya ya. Ya nanti koordinasi lagi dengan guru bahasa Inggrisnya yang lebih tahu ya. Oke, kalau sudah, saya udah set di ini. Kemudian saya schedule. Nah, sampai di sini dia akan ini ya. Dia termasuk UH, ujian harian. Ya, evaluasi materi tahap 1 prinsip-prinsip animasi. Besok pagi dia akan muncul dan dikerjakan oleh siswa. Ya, jadi siswa mengerjakan seperti tadi ya, contohnya tadi. Nah, kalau mengubah, silakan diubah, diklik ini lagi, diedit. Nah, bisa Bapak Ibu ubah. Di sini pun bisa Bapak Ibu ubah. Jadi judulnya pun berubah ya. Jadi kalau tadi belum judulnya berubah enggak apa-apa. Di schedule aja. Ya, kalau mau ganti jamnya bisa di sini. Klik aja. Ketik jam berapa maunya, AM, PM atau tanggalnya dirubah, bisa di sini. Ya. Saya kira itu ya. Oke. Di sini ada juga akhir pengerjaan juga ada di sini ya. Maaf tadi saya tidak jelaskan ini. Ini akhir pengerjaan ya. To date. Boleh di sini akhir pengerjaannya langsung ya 18. Time-nya berapa? Misalkan ini. Nanti formnya kita udah tutup juga dengan form limiter ya. Jadi ini hampir sama ya fungsinya. Oke. Kalau memang tidak ingin menggunakan form limiter di sini, ya disable aja di sini form. Jadi kita gunakan yang di sini juga boleh. Itu sama aja pada prinsipnya ya. Jadi saya menutup di biar sama ya. 55. Tapi kalau kita menggunakan menutup di sini, dia masih bisa mengerjakan di Google Form. Cuman dia nanti hasilnya ketika diimport jadi late gitu ya, atau terlambat. Ya. Jadi nanti ada status dia. Jadi kalau kita hanya batasin di sini, kelemahannya adalah dia tetap bisa menjawab di Google Form. Namun statusnya dia akan late ya, terlambat menjawab soal karena sudah lewat batas waktu. Itu ya. Itu bedanya antara di sini dan Google Form. Jadi kalau memang Google Formnya mau ditutup nggak bisa dijawab, ya gunakan form limiter. Tapi kalau memang walaupun terlambat boleh jawab, ya gunakan yang ini. Jadi tidak masalah. Ya gunakan yang ini boleh. Ya gunakan yang ini. Boleh juga tidak digunakan, tidak apa-apa. Jadi walaupun ini masih tetap aktif, tapi tidak bisa menjawab di Google Formnya. Kenapa? Karena sudah ditutup oleh form limiter tadi. Ya, boleh juga kita tutup. Di sini kita ini ya. Statusnya kan lead ya. Saya pakai tadi 55, boleh. Ya, seperti itu misalkan boleh juga. Kemudian kita schedule lagi. Oke. Nah, itu cara membuat quiz ya pada evaluasi. Ya.
Jadi yang Wuhan ini tadi ya, di sini ada topik ya. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan, maaf, ini. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan grade kategori, maka Bapak Ibu itu belum mengeset grade kategorinya. Maka silakan tonton lagi video sebelumnya ya. Atau memang kalau malas saya jelaskan di sini. Sini settingnya. Nah, di sini ada grade di bagian bawah. Nah, disinilah Bapak Ibu buat grade, di add grade aja. Di kategori saya seperti ini, misalkan, ya. Nah, misalkan seperti ini, misalkan, ya, bisa buat 20. Maaf, mana ya, 30 gitu ya. Ini 20, ini, misalkan ini 20, 60, misalkan di sini 30 ya, 30 di sini 30. Nah, misalkan seperti itu. Diulang hariannya 20, tugasnya 30, PTS-nya 20, pasnya 30. Nah, itu grade-nya. Ditambahkan aja kalau mau tambahin lagi di sini ya. Jadi, grade itu harus 100 ketika di total ya, harus 100 poin ketika di total. Ya, supaya nanti import grade-nya tidak bermasalah ya. Takut. Ya. Jadi seperti ini grade. Oke, saya save dulu. Oke. Demikian tutorial kita mengenai bagaimana membuat evaluasi materi atau quiz pada Google Classroom yang dikombinasikan dengan Google Form. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.